Halo, salam satu data. Hari ini saya akan membahas tentang permasalahan yang terjadi ketika kita mendaftar program PPG dalam jabatan untuk tahun 2019, ya. Jadi ketika teman-teman sudah login ke dalam akun SIM PKB, nah teman-teman akan menemukan info untuk kita melakukan pendaftaran kepada seleksi kemampuan akademik untuk pretest UKG tahun 2019. Jadi kita klik saja di sini. Nah, ketika teman-teman melakukan klik informasi tersebut, teman-teman akan mendapati beberapa pesan-pesan kesalahan yang ada di sini atau tanda merah gitu ya. Nah, khusus untuk video ini saya hanya akan membahas tentang apa yang menyebabkan ini merah dan bagaimana untuk menyelesaikannya gitu ya. Ini untuk kasus beberapa teman-teman kita yang banyak yang WA saya atau bertanya tentang punya saya tidak bisa terdaftar, tidak muncul menu untuk pendaftaran di bawah sini karena ada beberapa syarat yang belum terpenuhi. Nah, ini akan saya bahas satu persatu. Nah, sebelumnya teman-teman silakan buka surat edarannya terlebih dahulu. Kita akan buka surat edarannya terlebih dahulu. Nah, kita lihat di sini. Kita masuk ke menu persyaratan gitu ya. Nah, di sini. Jadi untuk poin pertama saya akan bahas per poin. Jadi kita akan lihat guru tetap PNS, non PNS atau garis miring yayasan. Ini adalah persyaratan yang pertama. Jadi saya akan tulis di sini persyaratan pertama. Guru tetap PNS, non PNS atau yayasan, ya. Nah, untuk poin yang satu ini terdapat perbedaan dengan sistem persyaratan tahun sebelumnya, di mana yang tahun sebelumnya guru honor sekolah ini boleh mengikuti seleksi. Maksudnya syaratnya ini terpenuhi kemarin, tetapi untuk tahun ini ternyata ada perubahan untuk kebijakan sehingga semua teman-teman yang dari guru honorer sekolah ini tidak bisa. Saya nggak tahu apakah ada perubahan nanti atau ada kebijakan yang lain. Nah, untuk poin yang satu ini, yang dimaksud dengan guru tetap PNS, ini jelas, poin ini jelas ya, karena untuk guru-guru yang memang sudah posisi PNS, itu memang sudah positif diizinkan untuk mengikuti seleksi ini. Nah, poin yang kedua adalah guru non-PNS. Nah, guru non-PNS ini adalah guru honor di sekolah negeri yang kalau kita baca di juknisnya ini jelas juga yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK atau diangkat oleh yayasan untuk yayasan. Jadi yang dimaksud dengan guru non-PNS ini adalah guru honor daerah yang diangkat oleh pejabat pembuat kebijakan gitu ya atau PPK-nya. Jadi yang termasuk di sini adalah guru Honda tingkat 1 atau tingkat 2. Nah, ini adalah guru-guru yang masuk ke dalam kategori ini. Kemudian satu lagi adalah guru GTY atau guru tetap yayasan. Ya. Jadi untuk mengatasi permasalahan yang nomor 1, ini ketika teman-teman ketika teman-teman tersilang, ini menyatakan bahwa teman-teman harus masuk di antara dua kategori yang di atas ini. Guru tetap PNS non-PNS atau guru yang berasal dari swasta yang memiliki SK yayasan, gitu ya, guru tetap yayasan. Jadi ketika memang posisi teman-teman itu adalah guru honor sekolah, sampai sejauh ini tidak ada informasi apakah diizinkan atau tidak kebijakan baru. Tetapi yang jelas untuk saat ini posisinya adalah silang merah, sehingga tidak ada cara lain. Teman-teman tetap tidak akan bisa mengikuti seleksi akademik ini. Jadi untuk yang pertama, solusinya, untuk yang poin pertama solusinya adalah harus memenuhi syarat guru tetap baik di negeri atau di swasta.
Ya, jelas ya. Yang pertama itu. Nah, yang kedua diangkat sebagai guru sampai dengan 31 Desember 2015. Nah, poin yang kedua adalah tentang TMT. Nah, poin ini bisa teman-teman perbaiki, gitu ya. Untuk poin yang kedua, yang ini ketika ada kesalahan TMT mengajar, misalnya teman-teman tertulis 2016 atau 2017 ke atas, sementara sebenarnya teman-teman itu sudah mengajar di bawah itu. Jadi teman-teman bisa memperbaiki ini untuk TMT mengajar itu. Kalau ada kesalahan di sini, jika terjadi silang di sini, nah silang yang saya maksud di sini adalah teman-teman itu TMT-nya tertulis salah, gitu ya. Bukan berarti teman-teman memang TMT-nya tidak memenuhi syarat, tetapi teman-teman sebenarnya TMT-nya memenuhi syarat, tetapi salah tertulis di situ. Perbaikinya ke admin dinas, gitu ya, kabupaten atau kota, dengan membawa itu SK-nya ya, dengan membawa SK TMT, gitu ya. Untuk kasus yang kedua ini teman-teman bisa menggunakan yang ini, membawa SK TMT, ya. Nah, ini diperbaiki kemudian lakukan sinkron dapodik. Ya, kemudian menunggu data update. Itu untuk yang kasus kedua. Sementara kasus yang ketiga untuk masalah NUPTK. Nah, untuk NUPTK ini, tahun ini juga terjadi perbedaan yang lumayan drastis, di mana tahun sebelumnya, teman-teman atau kita yang belum punya NUPTK itu boleh mengikuti seleksi akademik. Tapi tahun ini adalah jadi syarat mutlak. Jadi, banyak teman-teman kita yang semua syarat terpenuhi, tetapi hanya terkendala di masalah NUPTK. Jadi, ini wajib punya. Nah, jika belum punya, solusinya adalah teman-teman register atau upload di Verval PTK, ya. Operator sekolah wajibkan untuk mengupload di Verval PTK untuk mengupload berkas, ya. Nah, bagaimana pertanyaan kalau sudah mengupload berkas tetapi sampai sekarang belum diterbitkan, gitu ya. Bagaimana teman-teman punya kasus sudah ngupload berkas tetapi belum diterbitkan. Nah, ini mungkin teman-teman perlu koordinasi dengan, pertama adalah dengan dinas kabupaten, jika ini sudah di-approve, kemudian berkoordinasi dengan LPMP. Nah, jika LPMP sudah melakukan approve, ini menunggu PDSPK yang melakukan penerbitan NUPTK, gitu ya. Jadi buat yang belum punya NUPTK, silakan minta operator sekolah untuk meregisterkan atau upload melalui Verval PTK. Ada di video saya sebelumnya. Jika sudah mengupload tetapi belum diterbitkan, silakan koordinasi dengan dinas kabupaten, kota, atau provinsi. Kemudian teruskan ke LPMP, dan kemudian kalau sudah disetujui oleh dinas kabupaten, kota, dan provinsi dan LPMP, maka ditunggu saja approve dari PDSPK. Ini untuk yang ketiga. Untuk kasus yang keempat, kualifikasi S1, ini udah jelas, sangat jelas. Dan saya rasa semua teman-teman sudah memiliki kualifikasi S1. Ini, tapi jika ada kesalahan, ini memperbaikinya adalah dari Dapodik. Jadi silakan hubungi operator sekolah untuk memperbaiki kesalahan jika terjadi kesalahan penginputan di kualifikasi pendidikan, gitu ya. Kesalahan ini adanya di Dapodik, berarti perbaikinya di Dapodik. Jika ada kesalahan, perbaiki di Dapodik. Ini atau solusinya seperti itu. Kemudian untuk yang berusia, ini tidak ada kesalahan juga, biasanya jarang ada kesalahan. Jika ada kesalahan, solusinya adalah perbaiki dari Dapodik, karena data ini diambil dari Dapodik, ya. Kemudian untuk yang keenam, status sertifikasi. Nah, ini juga jarang ada kesalahan. Jika ada kesalahan, ini perbaiki
di Dapodik, gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekarang lihat di sini untuk semua yang ada di sini, poin 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 itu semua diambil dari data Dapodik. Ya, untuk merubah ini, poin 1 sampai 6, poin 1 sampai poin 6 itu mengambil data dari Dapodik, ya. Nah, kecuali untuk poin 1 dan 2, poin 1 dan poin kedua itu memperbaikinya ke admin dinas. Kemudian sinkron Dapodik, ya. Kemudian poin 4 sampai poin ke-6, teman-teman itu bisa langsung poin ketiga sampai ke-6. Nah, poin ketiga sampai poin ke-6 itu teman-teman silakan edit di Dapodik. Poin 4 ke-6. Poin ketiga, daftar melalui verbal PTK. Ya. Jadi saya besarkan. Untuk poin 1 sampai 6 itu semua mengambil data dari Dapodik. Untuk poin 1 dan 2 memperbaiki ke admin dinas, kemudian sinkron Dapodik, ya. Dinas kota, kabupaten atau provinsi sesuaikan dengan jenjang, kemudian sinkron kembali Dapodik agar data terupdate. Untuk poin ketiga yang belum punya NUPTK, daftar melalui verbal PTK. Poin keempat sampai poin ke-6 ini bisa langsung diedit di aplikasi Dapodik, gitu ya. Tidak perlu menghubungi admin dinas. Jadi cukup perbaiki langsung melalui aplikasi Dapodik. Nah, setelah teman-teman sinkron, teman-teman lihat di sini sumber data yang diambil adalah Dapodik per tanggal 28 September. Jadi kalau semua data ini saya perbaiki saat ini, kemudian saya sinkron Dapodik, misal saya belum punya NUPTK saat ini, tetapi ternyata dalam waktu 1 minggu ke depan NUPTK saya diterbitkan, nah saya tetap masih bisa ikut ini, gitu ya. Karena dapat melakukan perubahan data diberi kesempatan sampai tanggal 14 Oktober. Jadi kita masih bisa memperbaiki data kita sampai tanggal 14 Oktober. Jadi itu buat rekan-rekan guru yang mengalami permasalahan ada tanda silang merah di sini, silakan teman-teman lihat panduannya, kemudian perbaiki datanya. Semoga teman-teman semua dapat ikut sebagai calon peserta seleksi kemampuan akademik tahun 2019. Gitu ya. Ini adalah salah satu syarat atau pretest untuk mengikuti seleksi PPG gitu nantinya. Gitu ya. Kalau teman-teman lolos sesuai dengan grade-nya, akan dicalonkan menjadi calon peserta PPG nanti untuk pemberkasan. Demikian informasi dari saya untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Salam satu data.